Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKI Citraland mengundang setiap anggota CD, jemaat, dan simpatisan GKI Citraland, yaitu anggota CD dari gereja lain, untuk ikut serta di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan diselenggarakan secara online melalui aplikasi Zoom yang dapat diikuti dari rumah jemaat masing-masing dan akan dipandu secara langsung dari gereja. Ingat, pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 8 pagi. Roti dan anggur perjamuan kudus akan dipersiapkan dari gereja dan akan dibagikan ke rumah masing-masing jemaat dan simpatisan. Mohon disimpan dengan baik untuk digunakan bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut undangan semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat yang terkasih, kita akan memasuki ibadah Natal yang dilayankan secara online oleh GKI Citraland. Mari kita bersaat teduh sejenak. Shalom, halo adik-adik, teman-teman pemuda remaja, bapak, ibu, oma, opa, jemaat dan simpatisan GKI Citraland, serta semua yang saat ini bersama-sama dengan kita secara daring. Saat ini kita bersama-sama akan merayakan kelahiran Kristus yang akan dilayankan oleh Pendeta Samuel Ismayanto dengan tema Paradoksal Natal. Adik-adik, ayo kita ajak papa mama untuk memuji Tuhan dengan penuh semangat dan dengan penuh sukacita. Marilah kita bersuka dan bergirang. Matahari bersinar terang, secara canon. Adik-adik dapat mengikuti Kak Tasya atau Kak Sitia, dan untuk bapak dan ibu sekalian dapat mengikuti saya. Seluruh
Perayaan Natal ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Hari ini kita merayakan kelahiran Kristus di tengah pandemi, di mana masih banyak orang yang cemas, gelisah, bahkan takut menghadapi situasi yang ada. Bacaan Natal hari ini akan berkisah tentang peristiwa tragis yang turut terjadi setelah Yesus lahir di dunia. Banyak orang khawatir, cemas, dan takut menghadapi situasi saat itu. Oleh karena itu, tema paradoksal Natal adalah sebuah pertanyaan yang membuat kita bergumul. Mengapa harus ada peristiwa tragis yang menyertai kedatangan anak manusia? Kiranya Tuhan memampukan adik-adik, teman-teman, dan Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk memahami kehendak-Nya, khususnya ketika menghadapi peristiwa yang sulit dalam kehidupan kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan dapat menolong kami untuk mengerti firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 2 ayat 13-23. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem itu dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya ia di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang setia melakukannya. Haleluya. Selamat Natal, jemaat kekasih Kristus dimanapun berada. Kalau kita ditanya suasana apa yang paling dominan menggambarkan momen-momen Natal, tentunya sebagian kita menjawab pastinya sukacita. Lagunya Joy to the World, hiasan Natal di mana-mana, perayaan-perayaan yang kita ikuti, kumpul-kumpul bersama keluarga. Natal kental sekali dengan nuansa sukacita yang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar orang Kristen, bahkan banyak orang-orang beragama lain pun turut merasakan sukacita di hari Natal. Padahal sesungguhnya Natal tidak hanya bicara tentang sukacita, tidak hanya menggambarkan momen kebahagiaan, tapi ada peristiwa pahit di dalamnya. Ada kesedihan, ada tangisan, ada kesakitan, seperti yang dialami sebagian orang pada saat ini. Paling tidak, pada saat melahirkan, Maria merasakan kesakitan, sama seperti ibu-ibu yang bersalin lainnya, tidak ada bedanya. Pada saat bayi Yesus lahir pun pasti disertai dengan tangisan. Ditambah lagi ada ketegangan ketika orang-orang Majus datang kepada Herodes dan Herodes punya pikiran yang buruk untuk membunuh bayi itu. Apakah itu suasana sukacita? Dan pada saat malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf di dalam mimpinya, di ayat 13 yang tadi sudah dibaca, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir
dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Di mana letak sukacitanya? Mereka suruh pergi ke Mesir, Mesir tempat yang asing untuk Maria dan Yusuf. Pastinya mereka pergi dengan kekhawatiran. Tidak ada sukacita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jika kita mau jujur, kisah-kisah Natal tidak semua berbicara tentang sukacita. Ini tidak mengada-ngada, tapi sungguh-sungguh ada air mata di dalam kisah Natal. Dan saat ini kita mau belajar, ada satu kisah tentang ibu-ibu di Bethlehem, keluarga-keluarga di sana yang menangisi kematian anaknya yang dibunuh atas perintah Herodes. Yang jarang diberitakan di momen-momen Natal seperti ini, jarang disampaikan di perayaan-perayaan Natal, karena itu tadi Natal selalu diidentikan dengan sukacitanya. Tetapi kita mau belajar dari peristiwa duka. Dalam momen Natal sekalipun, kita mau melihat dan tetap melihat Allah berdaulat penuh. Karena kedaulatan Allah, kehadirannya selalu nyata, baik atau buruknya keadaan yang kita alami. Kita mulai dari ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa dia diperdaya orang-orang Majus yang tidak kembali kepadanya, karena orang Majus memilih jalan lain setelah ketemu dengan Yesus. Padahal sudah sekitar 2 minggu dari pertemuan pertamanya Herodes dengan orang Majus. Dan itu membuat Herodes sangat marah. Bukan cuma marah, tetapi di ayat 16 itu dikatakan sangat marah. Jadi bukan cuma marah, tapi muarah. Akhirnya dia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak laki-laki berumur di bawah 2 tahun. Mengapa 2 tahun? Jadi pada saat orang-orang Majus datang menjumpai Yesus, jangan bayangkan Yesus masih bayi dan ia ada di dalam palungan. Tapi bayi Yesus itu sudah berumur kira-kira 1,5 tahun. Beda waktunya dengan saat gembala datang kepada bayi Yesus yang masih ada di dalam palungan. Jadi proses orang Majus dari melihat bintang yang berbeda itu, pertama kali sampai berjumpa dengan Yesus, waktunya cukup panjang. Jadi hampir pasti mereka berjumpa Yesus tidak lagi di kandang. Orang sudah 1 tahun lebih kok, masa dia di kandang terus. Tetapi sudah umur kira-kira 1,5 tahun. Saya membayangkan, ya itu seusia JJ anak saya, usianya 1,5 tahun. Jadi sambil membayangkan saat itu Yesus 1,5 tahun, ya tidak lagi di kandang, bisa jadi dia lagi lari-lari ke sana ke sini, naik ke sana ke sini, main mobil-mobilan. Nah, disitulah Majus datang. Nah, oleh karena itu Herodes memerintahkan untuk membunuh anak laki-laki di bawah umur 2 tahun. Karena dia mengetahui tepat berapa kira-kira usia dari Yesus. Ini fakta, Bapak Ibu. Tragedi yang betul-betul terjadi yang hanya kita dapatkan, kita baca di dalam Injil Matius, peristiwa di kota kecil. Dan sejarah mencatat bahwa jumlah bayi yang masuk kriteria saat itu yang dibunuh ada sekitar 20 orang bayi laki-laki yang ada di bawah 2 tahun. Karena kota kecil Bethlehem. Dan terjadi atas kekejaman Raja Herodes. Karena sudah terkenal kejam, Raja Herodes sudah membunuh ratusan orang. Bahkan ada peristiwa anaknya sendiri pun dia bunuh karena merasa terancam kalau tahtanya suatu saat akan jatuh ke anaknya. Begitu kejam. Lalu dari peristiwa kejam
memilukan, kesedihan, dan air mata ini, apa maknanya? Apa makna yang bisa kita pelajari dalam atau lewat peristiwa ini? Mengapa sih harus tercatat di Alkitab? Kenapa tidak dilewatkan saja, toh Yesusnya juga tidak dibunuh, lalu langsung aja mulai dari ayat yang ke-19, begitu ya, kembali ke Mesir. Tentu saja makna yang terdalam dari kisah pilu ini adalah bahwa di tengah-tengah situasi yang buruk, Allah tetap berdaulat atas semuanya. Berdaulat di dalam situasi yang buruk. Karena di ayat ke-17 kalau kita baca selanjutnya dikatakan, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Jadi kejadian itu menggenapi firman yang sudah disampaikan di dalam perjanjian lama oleh Nabi Yeremia. Jadi ini penggenapan, ini penyataan bahwa Allah berdaulat atas segala peristiwa yang terjadi. Bahkan ketika kita baca sampai ayat-ayat terakhir tadi, ketika Yesus telah kembali ke Nazaret, diulang lagi kalimat itu. Di ayat 23 kalau kita baca, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, setiap peristiwa buruk dalam kehidupan kita yang sering membuat kita bertanya-tanya, apakah Tuhan ada di situ? Apakah Tuhan mengontrol kehidupan kita? Segala yang kelihatan kacau di mata kita, apa yang tampak semrawut dalam pandangan kita. Tapi di mata Tuhan, hal itu terjadi untuk menggenapkan rencananya. Dan Tuhan tetap berdaulat atas situasi yang buruk sekalipun, termasuk situasi pada saat ini, situasi pandemi yang kita alami. Bahkan ketika kita melihat bahwa bayi Yesus bisa selamat di antara bayi-bayi yang lain yang dibunuh, itu terjadi semata-mata karena intervensi Allah yang berbicara pada Yusuf lewat mimpi, bawalah anak itu lari ke Mesir. Dia tidak pernah melepaskan kendali atas hidup, termasuk hidup kita. Justru lewat masalah, lewat pergumulan, lewat air mata itulah membuat kita semakin melihat kedaulatan Allah dalam proses kehidupan kita. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mengintervensi bayi-bayi yang malang yang terbunuh lainnya. Tetapi yang kita sedang soroti di dalam Alkitab membicarakan fokus tentang Yesus dan penggenapan nabi-nabi dan tentang kedaulatan Allah. Tentang Mesias yang dijanjikan itu. Hal yang terjadi, hal-hal yang indah, tidak melulu muncul dari hal sukacita, tetapi dari hal yang buruk sekalipun. Dan kita melihat penyertaannya. Kadang hal-hal yang indah itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian seringkali tidak muncul dari proses yang mudah. Hal-hal yang indah itu mungkin muncul dari proses-proses yang sulit. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Jadi peristiwa memilukan di dalam Natal ini, kita punya makna yang pertama, bahwa kita belajar bahwa Allah berdaulat atas situasi yang sulit dalam hidup kita. Segala sesuatu menggenapkan firman-Nya. Yang kedua, di momen ini kita belajar bahwa Tuhan menyediakan pengharapan bagi yang susah hatinya. Di ayat ke-18, kalau kita baca tadi, dikatakan terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ayat ini adalah rujukan dari Yeremia 31 ayat yang ke-15. Kenapa disebut Rahel? Siapa Rahel? Seperti yang kita tahu, pada konteksnya Rahel
adalah istri kesayangan Yakub. Dan seperti yang kita tahu juga, Rahel adalah ibu pertiwi bangsa Israel. Walaupun anak-anaknya lebih sedikit dibanding anak-anak Yakub dengan Lea, tetapi tetap bangsa Israel itu disebut sebagai keturunan Yakub dan Rahel. Nenek moyangnya adalah Rahel. Nah, kalau kita mundur sedikit ke Yeremia, di Yeremia 31, karena itu juga dikutip di di Injil Matius tadi, ya, Rahel pada kenyataannya di Yeremia Rahel sudah mati. Dan konon Rahel dikubur di daerah Rama, dan daerah Rama itu dekat Bethlehem. Itu peristiwanya waktu bangsa Israel dibuang ke Babel, ke pembuangan di Babel. Dan di situ digambarkan, ayat tadi yang kita baca menggambarkan seolah-olah Rahel yang dikubur di kota Rama tadi, yang melihat anak-anaknya yaitu umat Israel dibuang ke Babel, Rahel menangisi karena Rahel kehilangan anak-anaknya. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, ceritanya tidak selesai sampai di situ. Karena Yeremia 31, kalau kita baca sampai ayat-ayat yang terakhir, ayat 40 terakhirnya, gitu ya, bukan berakhir di ayat 15 tadi. Bukan berakhir ketika digambarkan Rahel menangisi anak-anaknya yang sedang dibuang ke Babel. Tetapi Yeremia 31 berakhir dengan satu kalimat yang luar biasa. Mulai dari ayat ke-31. Aku akan mengadakan perjanjian yang baru dengan umatku. Aku akan memberikan hukum Taurat yang baru yang tertulis di dalam hati mereka. Hukum Taurat yang bukan tertulis di batu lagi seperti yang pernah diberikan, tetapi tertulis di hati mereka masing-masing. Dan dikatakan, aku akan menjadi Allah mereka, dan aku akan memulihkan keadaan mereka. Itulah pengharapan. Ada pengharapan yang dijanjikan, yang sudah terjadi. Ada pengharapan di Yeremia 31, memang di tengah-tengahnya ada tangisan Rahel. Memang ada kedukaan di Rama. Tapi juga ada pemulihan, ada pengharapan bagi orang-orang Israel pada saat itu. Dan Allah sudah menyatakan, sudah mengerjakannya. Setelah mereka di dalam pembuangan selama 70 tahun, Tuhan kembalikan mereka ke tanah perjanjian. Itu kisahnya di Yeremia. Ada ayat yang terkenal di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ya, kalau baca ayat yang ke-10 dikatakan bahwa setelah 70 tahun maka Tuhan berjanji akan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah pengharapan dari Allah. Jadi sebagaimana Tuhan dulu memberi pengharapan di tengah-tengah kedukaan pembuangan ke Babel, Tuhan yang sama yang mengizinkan kedukaan terjadi pada saat Yesus lahir di Bethlehem, dan Dia Tuhan yang sama juga yang kita kenal saat ini, yang kita rayakan kelahirannya di masa sulit ini. Tetapi percayalah bahwa ada pengharapan di ujung jalan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Percayalah bahwa Allah tetap berdaulat di tengah-tengah situasi yang buruk sekalipun. Dia juga memberikan pengharapan bagi kita yang berduka, karena Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Saat hening untuk kita sejenak.
Dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau sudah lahir bagi kami umat manusia.
Sungguh indah dan besar anugerah-Mu bagi umat manusia. Kini kami mau menaikkan doa syafaat kami untuk gereja kami GKI Citraland. Tuhan tolong berkati dalam setiap kegiatan yang dilakukan agar kasih Tuhan boleh disebarkan. Berkati Pendeta Emeritus B.J. Siswanto, Pendeta Samuel Ismayanto, Bapak Christian Ferry, Ibu Susana, dan seluruh penatua dan anak-anak-Mu yang melayani di GKI Citraland, agar boleh mengerjakan semua pelayanan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang dalam masa pemulihan kesehatan, dan kami yang berusia lanjut. Berikan kesehatan yang baik, terutama dalam masa pandemi ini, agar kami juga boleh menaati segala protokol kesehatan. Kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini terkena dampak COVID-19, untuk pekerjaan, untuk mereka yang kehilangan orang-orang terkasih, untuk mereka yang masih berjuang melawan COVID-19 ini. Tuhan, pulihkan keadaan mereka dan berikan semangat dalam masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk keadaan mereka semua. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, berkati semua pemimpin yang ada, berikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara ini. Tuhan jauhkan pikiran pemimpin kami untuk hanya mencari keuntungan diri sendiri. Inilah doa syafaat yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah lahir buat kami. Kami berdoa. Bapa di surga, kami membawa segala doa-doa dan permohonan yang sudah dipanjatkan oleh umat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini telah lahir Kristus yang menyatakan bela rasa Allah bagi umatnya. Untuk itu, marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan dengan didasari firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 8 sampai dengan 9. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Dari
berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah datang ke dunia ini untuk menebus dosa kami. Inilah persembahan Natal yang kami berikan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan rayakanlah kelahiran Kristus dengan sukacita penuh. Muliakanlah Tuhan di sepanjang kehidupanmu. Dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.